Operasi Rusia melawan Ukraina hampir pasti telah melibatkan spektrum penuh dari badan khusus atau badan intelijen negara tersebut. Seperti halnya negara lain, Rusia memiliki sejumlah badan khusus yang memiliki tugas, peran, dan wilayah kerja sendiri-sendiri. Apa saja badan khusus tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Badan Keamanan Federal atau yang sering dikenal sebagai FSB. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Sekretaris Dewan Keamanan Nikolai Patrushev adalah dua mantan direktur lembaga ini. Tanggung jawab FSB cukup luas, mulai dari investigasi kriminal dan kontra terorisme hingga kontra intelijen dan intelijen asing. Tanggung jawab ini memungkinkan mengumpulkan informasi dan mempraktikkan perang politik melawan pejabat Rusia dan lembaga lainnya. Ketika kami membahas bagaimana perang bayangan di Ukraina, ada yang menyebut kami salah karena menyebut ini adalah pekerjaan FSB. Padahal seharusnya SVR. Namun FSB juga memiliki wilayah kerja luar negeri. Untuk SVR akan kita bahas di bagian belakang. Terkait perang politik di luar negeri, bagian paling relevan dari FSB adalah apa yang disebut sebagai Dinas Kelima. Di Uni Soviet, Dinas Kelima KGB bertanggung jawab atas kontra intelijen di wilayah yang terdiri dari negara-negara Soviet non-Rusia. Ini berarti bahwa Dinas Kelima memiliki sejumlah besar arsip tentang populasi di negara-negara ini dan jaringan informan yang besar. Ketika Uni Soviet runtuh dan KGB menjadi FSB, keputusan dibuat untuk menyimpan file-file ini dalam FSB. Oleh karena itu, Dinas Kelima menjadi organisasi spionase asing daripada organisasi kontra intelijen. Fokus geografi mereka adalah pada area-area di mana ia memiliki jaringan agen yang ada. Dinas Kelima dibagi menjadi dua departemen, yakni Departemen Hubungan Internasional atau DIR dan Departemen Informasi Operasional atau DOI. Departemen Hubungan Internasional merupakan layanan pendukung dengan menyediakan orang ke kedutaan Rusia dan lembaga internasional. Tugas mereka adalah menyiapkan rumah aman, struktur keuangan yang dikaburkan, dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk spionase. Sementara Departemen Informasi Operasional terdiri dari perencana intelijen yang bertanggung jawab memberikan instruksi kepada agen. DOI juga melakukan penilaian analitis pada negara-negara target. Departemen ini dibagi menjadi beberapa bagian yang ditugaskan untuk masing-masing negara target. Khusus untuk Ukraina dilakukan oleh Direktorat ke-9 yang dipimpin oleh Igor Kumakov. Yang kedua adalah Direktorat Utama Staf Umum dan Pasukan Khusus. Direktorat Utama Staf Umum dikenal dengan singkatan GU dan sebelumnya disebut sebagai GRU. Ini adalah Badan Khusus Angkatan Bersenjata Rusia. Mudahnya, ini adalah Badan Intelijen Militer. GU memegang tanggung jawab yang sebanding dengan organisasi intelijen militer barat seperti pengumpulan disposisi dan kemampuan teknis militer musuh, serta mengidentifikasi target penting jika terjadi konflik. Badan ini juga memelihara kemampuan terkait dengan peperangan politik dan aksi langsung, keahlian yang dapat digunakan untuk mendukung peperangan politik atau operasi konvensional. GU disusun menjadi dua jenis direktorat. Yang pertama memiliki tanggung jawab regional yang terutama bertugas membangun akses ke elit negara target. Yang kedua, mereka yang memiliki tanggung jawab fungsional seperti cyber, intelijen satelit, operasi khusus, dan sebagainya. Intinya tidak terfokus secara geografis, tetapi pada bidang tertentu. Badan ini juga memiliki jaringan luas petugas yang beroperasi di luar negeri, tetapi petugas mereka tidak memiliki perlindungan diplomatik karena sifatnya ilegal. Mereka sering ditugaskan untuk melakukan penetrasi ke lembaga-lembaga yang ingin dipengaruhi atau diambil informasinya oleh pemerintah Rusia. GU memiliki pasukan Spetsnaz yang bertanggung jawab atas tindakan langsung. Contohnya percobaan pembunuhan terhadap tokoh tertentu atau sabotase. Operator cenderung bekerja berpasangan dan biasanya membagi tanggung jawab antara personel logistik dan penanganan. Di Ukraina, tim GU cenderung merekrut kelompok penduduk setempat untuk melakukan sabotase dan kegiatan lainnya. Mereka diarahkan oleh personel penanganan, sedangkan petugas logistik akan mengelola komunikasi dengan Moskow dan menyelundupkan senjata dan peralatan lainnya melintasi perbatasan.
perbatasan. GU Spetsnaz juga telah menghasilkan pasukan proksi di mana mereka dapat melakukan operasi ekspedisi. Yang paling menonjol mungkin adalah pembentukan resimen Wagner pada tahun 2014. Meskipun grup Wagner secara luas digambarkan sebagai organisasi tentara bayaran, mereka secara rutin didampingi oleh petugas Spetsnaz. Keberadaan mereka untuk membantu mengkoordinasi kegiatan dan memfasilitasi dukungan dari militer konvensional Rusia. Tetapi selama puncak operasi Rusia di Suriah dan sekarang di Ukraina, grup Wagner kini ditempatkan di bawah komando militer konvensional Rusia. Selama reformasi militer Rusia, kegunaan pasukan operasi khusus ini semakin diakui. Ini memunculkan keinginan untuk secara signifikan memperluas kapasitas kegiatan semacam itu. Namun ada ketegangan signifikan antara prioritas strategis GU dan prioritas operasional pasukan konvensional Rusia. Untuk alasan ini, Rusia membentuk Komando Operasi Khusus dan menghasilkan unit pasukan khusus atau SSO. Mereka ditugaskan dengan fungsi pengintaian militer yang lebih konvensional. SSO cenderung ditugaskan untuk mendukung kelompok kekuatan konvensional yang sedang berkonflik, meskipun mereka juga dapat berada di bawah arahan GU di luar konflik konvensional. Yang ketiga, Badan Intelijen Asing. Badan inilah yang dikenal dengan singkatan SVR. Mereka bertanggung jawab atas penetrasi elit musuh untuk membentuk opini, mengejar intelijen strategis dan spionase industri. Yang terakhir mencakup baik pengadaan ilegal dan penyelundupan kemampuan teknologi untuk tujuan eksploitasi teknis dan pembentukan serta pemeliharaan rantai pasukan rahasia untuk hal-hal yang pemerintah Rusia perjuangkan untuk diproduksi di dalam negeri, sebagai misal mikroelektronika canggih. SVR seperti GU diorganisasikan ke dalam departemen yang fokus secara regional dan fokus secara teknis. Bekerja dari kedutaan Rusia, SVR secara luas diakui sebagai yang paling canggih dari layanan khusus dalam melakukan pengawasan teknis dan pengumpulan sinyal intelijen. Garis upaya kritis untuk SVR adalah infiltrasi institusi dan gerakan. Ini termasuk organisasi keagamaan dan gerakan politik seperti kelompok lingkungan. LSM salah satu yang sering jadi sasaran target Badan Intelijen Asing. Tidak hanya Rusia, tetapi juga semua negara. Badan ini akan berusaha memiliki akses fisik yang unik terhadap orang dan lembaga yang secara politis sulit untuk ditargetkan oleh penegak hukum. Dengan cara ini, SVR dapat menanamkan pendukung ilegal yang kuat di negara-negara target. Penargetan gerakan seperti kelompok semacam ini memungkinkan SVR melawan dan mengajukan argumen kepada kelompok elit di negara-negara target, terutama untuk mendukung kepentingan Rusia. Tindakan aktif semacam ini sulit untuk dilawan tanpa menyebabkan skandal politik di negara demokrasi atau memecah komunitas politik. Para elit yang menjadi sasaran juga seringkali lebih rentan terhadap pengaruh melalui cara-cara ini. Mereka tidak bisa mengaitkan orang yang mencoba membujuk tersebut dengan Rusia. Bahkan banyak kelompok yang tidak sadar dirinya dimanfaatkan oleh Badan Intelijen Asing. Jadi jelas bedanya antara FSB dan SVR. Yang pertama akan merekrut dan mempengaruhi tokoh politik, sementara yang kedua sasarannya adalah lembaga non-pemerintahan. Kurang lebih demikian. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.